Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, Bapak akan mencoba membahas kisi-kisi PSTS yang sudah Bapak share di modul. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa merecall kembali ya materi-materi yang sudah pernah dibahas selama kurang lebih setengah semester. Nah, langsung saja kita ke kisi-kisi yang pertama. Oke, kisi-kisi yang pertama di sini adalah pembagian wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Di sini nanti akan terdapat dua soal. Nah, terkait pembagian pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia, yang perlu kalian ingat adalah pembagian wilayah pembangunan utama di Indonesia yang dibagi menjadi 4 wilayah utama ya. Ada wilayah A, wilayah B, C, dan D. Di mana masing-masing wilayah ini dibagi kembali ke dalam beberapa wilayah utama. Nah, mungkin yang akan mudah kalian ingat adalah 4 wilayah utama ini ya, di mana A itu pusatnya berada di kota Medan, kemudian B pusatnya itu di kota Jakarta, C itu di Surabaya ya, dan D di Makassar. Nah, untuk lebih detailnya, pembagian yang lebih detail ini bisa kita lihat pada tabel berikut. Untuk wilayah pembangunan utama A yang pusat pertumbuhannya adalah Medan, itu meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara dengan pusatnya kota Medan. Kemudian wilayah kedua itu ada Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, di mana kota yang menjadi pusatnya adalah Pekanbaru. Lalu masuk ke wilayah pembangunan utama B, di mana pusat pertumbuhannya adalah kota Jakarta ya. Di sini ada 3 wilayah, wilayah 3, 4, dan 5. Wilayah 3 pusatnya Palembang, wilayah 4 pusatnya Jakarta, wilayah 5 pusatnya Pontianak. Kemudian yang C, Surabaya, itu ada 2 pembagian wilayah, wilayah 6 dan 7. Pusatnya yang 6 di Surabaya dan yang ke-7 di Samarinda dan Balikpapan. Kemudian yang wilayah D, yang terakhir ada 3 wilayah juga, wilayah 8, 9, dan 10. Wilayah 8 pusatnya Makassar, kemudian wilayah 9 Manado, dan wilayah 10 Sorong. Nah, itu pembahasan untuk kisi-kisi yang pertama ya. Jadi kalian lebih kepada mengingat kembali ya, wilayah mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan di Indonesia. Kemudian kita lihat kisi-kisi yang kedua ya. Yang kedua terkait pengertian wilayah dan pewilayahan. Ini sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali ya. Lebih kepada apa sih itu pewilayahan, apa itu regionalisasi. Nah, pewilayahan adalah membagi ya, tentunya membagi wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, misalkan Indonesia sekarang ini dibagi ke dalam 38 provinsi. Nah, itu merupakan salah satu contoh pewilayahan atau regionalisasi. Kemudian contoh pewilayahan lain misalkan berdasarkan wilayah fungsional ya, seperti Jabodetabek, kemudian Bandung Raya ya, Gerbang Kertosusila, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, itu sekilas terkait pembahasan untuk kisi-kisi yang nomor 2 ya, singkat saja. Berikutnya, kisi-kisi yang ketiga adalah penjelasan teori pusat pertumbuhan, teori tempat sentral. Nah, ini ada 4 soal ya nanti. Nah, pembahasannya seperti apa? Ini yang sudah pernah Bapak jelaskan sebelumnya ya di kelas tentang teori tempat sentral, di mana di teori ini ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi supaya teori tempat sentral ini dapat berlaku. Nah, karakteristik ini apa saja? Pertama adalah daya beli masyarakatnya relatif sama ya, artinya pendapatannya juga sama. Kemudian gambar ini maksudnya adalah kemampuan untuk berpindah tempat ya, kesempatan untuk berpindah tempat bagi semua orang sama, yang artinya sarana prasarana transportasi di sini sangat memadai ya, sehingga setiap orang siapapun itu bisa dengan leluasa untuk berpindah tempat di wilayah tersebut. Dan satu lagi adalah wilayah tersebut relatif memiliki topografi yang datar, sehingga akses untuk ke segala arah itu rintangan dari sisi topografisnya itu sama.
Nah, kemudian dalam teori tempat yang sentral ini juga penggambarannya digambarkan bahwa area-area yang ada di sebuah wilayah itu berbentuk heksagonal ya, dimana dari setiap wilayah ini diwakili oleh heksagonal dan yang menjadi pusat di sini digambarkan berwarna merah dan dikelilingi oleh heksagonal dengan pusat berwarna biru ya, yang merupakan kotak yang lebih kecil, dan seterusnya sampai pada level yang paling kecil yaitu desa. Nah, kemudian dalam teori tempat yang sentral juga ada dua konsep yang perlu kalian ingat ya. Ada range dan threshold. Apa itu range? Apa itu threshold? Range itu lebih kepada sejauh mana ya jangkauan pelayanan ya atau jangkauan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan jasa dari pusat wilayah. Misalkan sebuah kota itu bisa menjangkau pelayanannya sampai ke pelosok desa gitu ya, misalkan 10 atau 20 km. Nah, maka itu jangkauan seperti itu disebut dengan range. Nah, contohnya adalah tempat-tempat pelayanan atau jasa yang memberikan pelayanan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu jangkauannya akan sangat luas. Sedangkan threshold ini adalah jangkauannya lebih kecil. Kenapa? Karena dia lebih kepada melihat jumlah penduduk, di mana harus ada batas minimum penduduk sehingga pelayanan tersebut bisa berjalan. Ya, contoh yang sering Bapak contohkan ya, seperti showroom atau toko-toko yang menjual barang-barang mahal. Nah, itu ada di lingkar threshold. Kenapa? Karena barang tersebut tidak dibeli setiap hari oleh penduduk ya. Makanya harus ada di pusat kota supaya jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan tersebut itu bisa terpenuhi. Oke, berikutnya masih terkait tempat yang sentral, di mana dalam tempat yang sentral, teori tempat yang sentral ini terdapat 3 hierarki ya. Ada hierarki K3, K4, K7. Ini menunjukkan tempat yang sentral tersebut jangkauannya sejauh mana terhadap wilayah yang ada di sekitarnya ya. K sama dengan 3 artinya wilayah pusat atau wilayah sentral ini bisa melayani atau memenuhi kebutuhan 1/3 wilayah di sekelilingnya. Kondisi seperti ini, kalian masih ingat ya, disebut dengan kondisi pasar optimum. Nah, kemudian hierarki K sama dengan 4, ya seperti yang tergambar di situ, wilayah sentral dapat memenuhi atau mempengaruhi ya sebanyak atau setengah bagian dari wilayah di sekitarnya. Kondisi seperti ini istilahnya disebut dengan kondisi lalu lintas optimum. Dan hierarki yang paling tinggi adalah hierarki K sama dengan 7, di mana seluruh wilayah yang ada di sekeliling tempat sentral itu dapat terpenuhi, dapat terpengaruhi, yang mana kondisinya disebut dengan kondisi administratif optimum ya, atau optimal sama saja. Nah, itu kisi-kisi yang ketiga ya terkait penjelasan teori pusat pertumbuhan, teori tempat sentral. Nah, berikutnya yang keempat adalah faktor terbentuknya pusat pertumbuhan. Yang pertama itu ada faktor fisik, jelas ya, ini topografi, iklim, keadaan tanah itu akan mempengaruhi suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian pengambil kebijakan, jelas ya, dalam hal ini pemerintah itu memiliki peranan besar dalam menentukan pusat pertumbuhan. Lalu faktor ekonomi juga menjadi faktor di mana setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda ya dari sisi ekonomi. Lalu sosial ini meliputi pendidikan, ya, kesehatan, pendapatan, ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah faktor sarana pendukung ya. Sarana ekonomi, sarana transportasi, pendidikan itu juga mempengaruhi ya bagaimana suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian kisi-kisi yang kelima adalah contoh fenomena dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Contoh fenomena wilayah formal. Nah, yang perlu kalian ingat adalah apa itu wilayah formal, apa itu wilayah fungsional ya. Wilayah formal lebih kepada wilayah yang seragam ya, yang dibentuk karena adanya kesamaan. Nah, kesamaannya itu bisa dari berbagai aspek ya. Bisa aspek fisik, bisa juga aspek yang bersifat sosial ya. Contoh misalkan yang bisa kalian lihat di sini adalah sawah. Sawah itu termasuk aspek apa? Nah, sawah ini termasuk ke dalam aspek sosial. Kenapa? Karena sawah ini dibudidayakan oleh manusia. Ada peran manusia di situ, sehingga bukan contoh dari wilayah formal aspek fisik ya, karena ada manusia. Yang aspek murni aspek fisik itu seperti misalkan padang rumput ya, taiga, kemudian padang pasir, tundra, dan contoh-contoh lain yang memang terbentuk secara alami.
Itu wilayah formal ya, seragam, bisa alami, bisa dibentuk oleh atau dibuat oleh manusia. Nah, kemudian wilayah fungsional ini lebih kepada wilayah yang menunjukkan adanya hubungan ya antara beberapa wilayah secara fungsional, di mana antara satu wilayah dengan wilayah lain itu saling terikat. Contoh yang sering Bapak berikan seperti wilayah Jabodetabek, wilayah Bandung Raya, Gerbang Kertosusila. Nah, kemudian kisi-kisi berikutnya adalah permasalahan tata ruang di Indonesia yang keenam ya. Nah, ini lebih kepada ya masalah apa saja yang terjadi di Indonesia dalam penataan ruang. Nah, poin-poin ini mungkin kalian ingat saja ya, poin-poinnya, di mana salah satu masalah tata ruang di Indonesia adalah belum semua wilayah itu memiliki tata ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah nasional ya. Kemudian banyak didominasi oleh keputusan politik, kemudian penegakan hukum yang kurang ya dalam menghadapi atau dalam mengatasi pelanggar tata ruang ya, dan masalah-masalah lainnya. Nah, ini bisa kalian baca ulang ya poin-poin ini. Kemudian kisi-kisi yang ke-7 ya, karakteristik dan tingkat perkembangan desa. Nah, karakteristik desa ini lebih kepada ciri-ciri desa ya. Kalau di desa itu mungkin yang sering kita bahas adalah masyarakatnya hubungannya masih bersifat kekeluargaan ya, atau Gemeinschaft. Kemudian selain itu masih tradisional, erat dengan alam, dan perekonomiannya bersifat agraris. Nah, ciri-ciri ini ciri-ciri umum yang setidaknya kalian pahami tanpa harus membaca lagi ya, karena ciri-ciri desa sebenarnya harusnya sudah tergambar gitu dengan membayangkan kondisi desa itu yang seperti apa. Nah, ada juga di sini ciri-ciri desa menurut Rousseau and Warren. Nah, kemudian ke tingkat perkembangan desa ya, ingat urutannya dari mulai desa paling awal yaitu desa swadaya dengan ciri-ciri desa yang masih sangat tradisional, masih tertutup ya. Kemudian ke tahap yang kedua itu ada desa swakarya yang sudah mulai ada transisi, sudah mulai menerima budaya-budaya dari luar ya. Pola pikirnya sudah mulai berkembang. Kemudian sampai kepada desa yang tingkat paling atas yaitu desa swasembada yang sudah maju, sudah bisa menghasilkan ekonomi bukan hanya sekedar dari bidang agraris tapi juga dari berbagai bidang lain yang bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan penduduk desanya. Nah, itu untuk kisi-kisi yang ke-7 ya. Untuk kisi-kisi yang ke-8 pola pemukiman. Nah, pola pemukiman terkait dengan bentang alam ya, terkait dengan bentang alamnya, di mana ada 3 pola. Yang pertama itu pola terpusat ya, biasanya kalau pola terpusat itu terdapat di daerah pegunungan ya, yang berkumpul di area-area lembahnya, dan biasanya jarak lahan pertaniannya itu jauh dari pemukimannya. Nah, ini mungkin yang pernah Bapak tampilkan ya, contohnya ini ada di Gargantalaola di Spanyol ya. Nah, ini terlihat terpusat, berkumpul di satu titik. Lalu yang kedua adalah tersebar. Nah, tersebar atau istilah lainnya adalah open country or trade center community type. Nah, ini ciri pemukiman penduduknya adalah menyebar, saling menjauh. Nah, di mana biasanya terdapat di daerah yang seragam tapi kesuburan tanahnya itu tidak merata ya. Nah, itu pola tersebar ya. Contohnya seperti digambar di sini ya, di Talgau di Austria. Kemudian pola yang ketiga adalah pola memanjang atau linear village community type. Ini biasanya memanjangnya itu mengikuti jalan, sungai maupun kawasan pantai ya. Nah, seperti ini di Suluzowa, pemukimannya sepanjang jalan ya, di kiri kanan jalan, menunjukkan pola yang linear. Oke, kisi-kisi berikutnya adalah kisi-kisi nomor 9 tentang klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat perkembangannya. Oke, berdasarkan jumlah penduduk, nah ini dibedakan menjadi 5 ya. Ada kota kecil dengan jumlah penduduk 20-100 ribu, kemudian kota sedang 100-500 ribu, kota besar 500 ribu sampai 1 juta, metropolitan 1-5 juta, dan megapolitan di atas 5 juta. Nah, ini kalian tinggal ingat-ingat jumlahnya. Nah, nanti akan ada muncul beberapa kota dengan jumlah penduduk tertentu dan kalian tentukan itu masuk ke kota yang mana ya. Nah, kemudian klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangan. Ingat urutannya ya, pertama itu ada tahap Eopolis,
di mana kota itu masih bercirikan pedesaan, masih ada perkampungan-perkampungan, lalu masuk ke tahap polis. Di sini sudah mulai menjadi kota, namun dia masih memiliki ciri agraris ya, dengan adanya sawah-sawah atau lahan pertanian. Lalu masuk ke tahap berikutnya, metropolis, sudah mulai menjadi kota besar, di mana perekonomiannya sudah mulai beralih ke industri. Dan megapolis itu adalah gabungan dari metropolis ya, yang terdiri dari kota-kota besar dengan kegiatan industri yang tersebar di kota tersebut. Kemudian pada tahap berikutnya ada tiranopolis, di mana kota ini sudah mulai mengalami kemunduran ya, baik dari aspek fisik, aspek sosial, itu mengalami kemunduran, mengalami berbagai macam masalah ya, kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap terakhir ada nekropolis. Nekropolis di sini adalah kota mati ya, kota yang sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya sehingga menjadi terbengkalai. Nah, itu tahap perkembangan kota ya, klasifikasinya. Kemudian kita ke kisi-kisi yang ke-10 adalah pembagian zona kota berdasarkan teori sektoral dan inti ganda. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi teorinya hanya 2 dari 3 yang sudah pernah Bapak jelaskan, ada konsentris, sektoral, dan inti ganda. Nah, ini adalah teori sektoral ya, pembagiannya kurang lebih, pembagian zonanya itu sama seperti konsentris, dari mulai zona ke-1 daerah pusat kegiatan atau CBD ya, Central Business District. Kemudian daerah kedua ini adalah grosir, manufaktur ya. Kemudian di sini adalah pemukiman kelas bawah ya, biasanya dihuni oleh para buruh. Kemudian pemukiman kelas menengah dan pemukiman kelas atas ya, yang kelima. Nah, itu pembagian zona sektoral. Nah, yang membedakan dengan konsentris adalah pemukiman kelas atas ya, di zona sektoral ini terhubung langsung ke pusat kegiatan. Nah, kemudian kalau teori inti ganda ini yang paling banyak pembagian zonanya ya. Kalau secara pembagian dari zona 1 sampai 5 itu sama ya, urutannya sama. Yang membedakan adalah 4 zona lain, yaitu ada zona manufaktur berat ya, industri berat. Kemudian ada zona bisnis terluar, ini adalah inti yang kedua ya. Kenapa disebut inti ganda? Karena inti pertamanya tadi yang di DPK, kemudian ada muncul inti berikutnya yang baru, yang nanti akan berkembang juga menjadi kota besar. Kemudian ada pemukiman suburban, jadi pemukiman yang ada di pinggiran kota ya, berdekatan dengan pemukiman kelas atas. Dan juga ada industri suburban yang berdekatan dengan zona manufaktur berat. Nah, ini teori inti ganda. Kalian tinggal ingat-ingat saja posisinya ya. Nah, berikutnya untuk kisi-kisi yang ke-11 ya, faktor yang mempengaruhi interaksi antara wilayah. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah ada 3 ya. Ada regional komplementari, wilayah yang saling melengkapi. Satunya minus apa tapi punya kelebihan, satunya lagi minus tapi punya kelebihan juga sehingga saling melengkapi. Ini juga contohnya sudah sering Bapak sampaikan ya, tinggal kalian cari saja untuk contohnya. Kemudian faktor yang kedua adalah intervening opportunity, jadi adanya kesempatan berintervensi bagi wilayah lain ya, sehingga wilayah yang sebelumnya sudah berinteraksi di sini digambarkan wilayah A dan B itu jadi berkurang interaksinya karena ada wilayah C yang mengintervensi. Lalu faktor yang ketiga adalah spatial transferability, kemudahan untuk berpindah tempat. Wilayah akan berinteraksi secara langsung tentunya dengan dengan wilayah yang lebih dekat. Kemudian sarana transportasinya juga memadai sehingga memudahkan untuk berpindah. Oke, selanjutnya masuk ke kisi-kisi yang ke-12 ya, pembagian zona interaksi desa dan kota. Nah, ini pembagiannya ya, bentuk lingkaran seperti teori konsentris, di mana zona interaksi desa kota itu dibagi menjadi 6 wilayah atau 6 zona ya. Nah, yang satu ini adalah city ya, atau pusat kota, kemudian suburban, lalu suburban fringe, ini diingat saja urutannya ya. Jadi jalur pinggir daerah sub dari kekotaan, kemudian urban fringe yang keempat ya. Lalu yang kelima rural urban fringe, ini udah mendekati desa, dan rural itu udah masuk ke wilayah pedesaan. Ya,
ingat urutannya ya. Jadi kalau ada depannya suburban pasti zona berikutnya juga suburban, tinggal ditambahkan fringe. Nah kalau setelah ada fringe, selanjutnya ke sana juga ada fringe semua, hanya dikurangi nih, yang tadinya suburban jadi urban saja. Kemudian karena sudah mereka di desa, ditambahkan rural, jadi rural urban, fringe, dan yang paling akhir adalah rural. Ya, gampangnya seperti itu untuk menghafalnya. Nah, berikutnya adalah kisi-kisi yang ke-13 yang menjelaskan teori gravitasi, titik henti, dan grafik. Nah, ini lebih kepada teori-teori ini lebih kepada hitungan ya. Jadi teori gravitasi itu untuk mengetahui kekuatan interaksi dengan mengukur atau menghitung jumlah penduduk dan jarak mutlak antar wilayah ya. Nah, biasanya ini nanti kekuatan interaksi itu membandingkan misalkan antara wilayah A dan B kekuatan interaksinya berapa, kemudian A dan C itu kekuatan interaksinya berapa, dibandingkan mana yang lebih kuat. Nah, rumusnya ini diingat-ingat ya. Rumus kekuatan interaksi teori gravitasi adalah jumlah penduduk dikalikan ya, kemudian dibagi dengan jarak mutlak. Nah, jangan lupa jaraknya itu dipangkatkan ya, pangkat 2. Nah, kemudian teori titik henti ini untuk menentukan di mana posisi yang paling ideal antara dua wilayah untuk menempatkan satu pusat pelayanan, misalkan rumah sakit atau sekolah ya, atau pusat pelayanan lainnya. Nah, yang dihitung di sini adalah jarak dengan jumlah penduduk juga, kurang lebih datanya sama ya seperti teori gravitasi. Hanya di sini untuk menghitungnya adalah jarak ya, tadi jarak antar dua wilayah itu dibagi dengan 1 tambah akar jumlah penduduk A. Nah, jumlah penduduk A itu adalah jumlah penduduk yang paling banyak ya, dibagi penduduk B, jumlah penduduk yang paling sedikit. Nanti hasilnya adalah sekian kilometer, misalkan 5 kilometer dari kota A. Nah, dari kota A, dari kota B nya itu dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah penduduk yang paling sedikit. Misalkan jumlah penduduk A itu adalah 100.000 jiwa, penduduk B 500.000 jiwa, maka titik hentinya itu 5 km dari penduduk A yang jumlah penduduknya paling sedikit. Kemudian teori yang terakhir adalah teori grafik. Nah, ini untuk mengukur indeks konektivitas ya, kekuatan interaksi dengan menghitung jumlah jalan dan jumlah wilayah ya. Jumlah jalan itu biasanya dalam bentuk garis dan jalan itu titik ya. Jadi nanti dihitung garisnya ada berapa, titiknya ada berapa, garis dibagi titik, jalan dibagi wilayah. Ya, misalkan garisnya 5, titiknya 5, berarti indeks konektivitasnya 1. Nah, itu untuk kisi-kisi yang ke-13. Untuk yang ke-14 ini menghitung kekuatan interaksi menggunakan. Nah, ini lebih kepada hitungannya ya. Soal hitungannya, jadi nanti kalian menghitung dan cari jawaban yang paling tepat. Dan yang terakhir adalah yang ke-15 ya, dampak negatif atau positif dari perkembangan kota terhadap kota dan desa. Nah, untuk yang ini kalian tinggal baca ulang lagi terkait dampak dari perkembangan kota ya, yang mana sudah pernah Bapak jelaskan. Dampaknya ada bagi kota itu sendiri ya, baik itu dampak negatif maupun dampak positif, dan juga dampak perkembangan kota bagi desa, baik itu positif maupun negatifnya. Nah, ini ada banyak ya, kalian bisa pelajari lagi. Sebagai contoh Bapak coba sebutkan ya, dampak positif bagi sebuah kota ketika kota itu semakin berkembang adalah kegiatan ekonomi itu akan semakin beragam jenisnya ya. Kemudian kalau negatifnya apa? Bisa terjadi alih fungsi lahan yang harusnya misalkan untuk ruang terbuka hijau, karena kotanya semakin berkembang menuntut untuk banyak gedung-gedung atau pemukiman, sehingga ruang terbuka hijau ini jadi berkurang. Kemudian kalau bagi desanya, jadi kota itu berkembang tentu akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya dan termasuk desa yang ada di sekelilingnya. Kota yang semakin berkembang ini dampak positifnya tentu kepada desa itu adalah misalkan dari segi pendapatan desa itu akan meningkat ya, UMR-nya akan ikut naik ketika sebuah kota itu semakin berkembang. Lalu dampak negatif ini jelas ya, wilayah yang dekat dengan kota, wilayah desa yang dekat dengan kota ini lahannya akan terambil ya, dan yang diambil pasti adalah lahan pertanian biasanya seperti itu.
Nah, itu untuk pembahasan kisi-kisi PSTS Geografi ya untuk semester 1 ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya, sedikit membantu memahami kembali apa yang sudah dipelajari ya. Mudah-mudahan PSTS-nya berjalan lancar, kalian memperoleh nilai yang bagus, dan jangan lupa berdoa supaya diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soalnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ini cukup panjang videonya ya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.